Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pemirsa Buton TV dimanapun Anda berada, baik di wilayah Indonesia, para netizen yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, yang ada di Timur Tengah, Makkah, atau daerah lainnya. Selamat berjumpa kembali dalam kajian akhir zaman. Kajian akhir zaman dari netizen sering menanyakan pada kita, ini Pak Yai yang nyampaikan narasi ini sebenarnya Aswaja atau Wahabi. Maka kami memang tidak pernah membuka jati diri kami di konten Buton TV, karena tadinya kami tidak menganggap perlu, tapi ternyata perlu juga. Slogan yang beredar di kita bahwa tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak bisa terima. Jadi wajar kalau para netizen menanyakan pada kami. Mohon maaf. Dan kami perkenalkan, nama saya asli dari kecil Ahmad Raudhon. Lahir dari kantong Nahdlatul Ulama yang asli, dari bapak maupun ibu, dari kakek Kiai Haji Abdul Ghafur Buton, mursyid Thariqah Sepuh di tahun 50-an sampai 80. Adapun pendidikan saya sangat rendah. Kami hanya lulus SMP di yayasan milik warga Nahdliyin yang ada di Wonopringgo, yaitu Yayasan Madrasah Islamiyah atau YMI. Keluar dari SMP kami meneruskan pendidikan di Pondok Pesantren Langitan, keluaran tahun 2000-an. Sejak itu kita tidak pernah meneruskan ke pendidikan apapun, hanya kajian-kajian yang kami menjadi kegiatan kami setiap hari. Pondok Pesantren Langitan, Widang, Tuban, Jawa Timur. Pondok Sepuh, pondok yang menjadi induk alumninya adalah aktivis Nahdlatul Ulama. Generasi pertama yaitu Syekhuna Khalil Bangkalan. Generasi Langitan kedua, generasinya Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari di bawah pengasuhan Mbah Ahmad Soleh. Generasi ketiga, generasinya Mbah Ahmad Jazuli, pendiri Pondok Pelosok. Generasi keempat, generasinya Syekhuna Abdullah Faqih Langitan, yang waktu itu terkenal dengan ulama khosnya di masa Gus Dur. Dan kami diasuh oleh beliau sejak lulus SMP sampai keluar bersama Al-Mufullah Romo Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid, salah satu santri dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi saya tidak pernah mengalami pendidikan di luar Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada orang menuduh saya Wahabi, saya nggak kenal orang Wahabi. Saya orang desa.
Tapi wajar setelah kami mengadakan kajian-kajian yang ada suara, saya sering mengajak para netizen kembali mengkaji Al-Quran. Rata-rata teman-teman kami di Nahdlatul Ulama alergi. Kami selalu dituduh Wahabi kalau mengajak kembali pada Al-Quran, mengkaji Al-Quran itu dituduh Wahabi. Saya teliti kenapa sih orang NU alergi dengan kembali kepada Al-Quran. Ternyata itu adalah menurut kami, kajian kami, itu imbas daripada ajakan orang-orang Wahabi yang selalu mengajak kembali pada Quran Sunnah. Sehingga pemikiran orang ahli NU, kalau ada orang yang mengajak kepada Quran itu pasti Wahabi. Ini sebenarnya tujuan orang Yahudi menyisipkan niat yang terselubung di wilayah orang-orang Wahabi supaya orang itu jenuh kalau mendengar kembali pada Al-Quran. Dan itu mari kita sadari bersama bahwa di NU itu kan kita mengingat dasar penentuan sebuah kajian pasti Al-Quran. Itu yang unggulan pertama. Bila Al-Quran itu dalam satu titik kajian sulit dipahami, maka yang paling unggulan kedua harus al-tafsirul Quran bil Quran. Quran ditafsirkan dengan Al-Quran dari ayat lain. Ini kualitas kedua. Kualitas ketiga, Al-Quran belum bisa ditafsir dengan ayat lain. Tentunya harus ada dukungan tafsiru bil sunnah. Ini kualitas ketiga. Kualitas keempat, bila ditafsirkan dengan sunnah tidak bisa, ya ditafsirkan dengan sejarah atharus sahabat. Bagaimana sahabat di dalam perilakunya, karena beliau semua orang yang sezaman dengan Rasulullah SAW. Juga kita tahu bahwa dasar agama adalah as-sunnah ataupun hadis. Dasar ketiganya ijma' qiyas. Kita tahu karena memang itu yang diberikan oleh guru kita di wilayah pendidikan Nahdlatul Ulama. Kami mengkaji ke akhir zaman ini, kami hanya terinspirasi ketika saya 2 tahun pesantren di Langitan. Waktu itu kelas Impriti. Saya terinspirasi salah satu ceramah yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Muzadi, ketua PWNU waktu itu. Beliau menyampaikan dari dawuhnya Rois NU Mbah Yai Ahmad Siddiq Jember, bahwa yang dinamakan ulama adalah harus punya jiwa yang inti, dan tidak boleh tidak, jiwa ulama harus basirun bi ahli zamani amradon wa ilajan. Bahwa jiwa ulama itu harus basirun, mengetahui baik secara mata kasaf maupun secara mata batinnya di ahli zamani, apa yang terjadi di zaman ini, apa rusaknya umat di zaman ini, dan bagaimana solusi atau obatnya kerusakan di zaman ini. Saya terinspirasi dawuh beliau, sehingga kajian per kajian setelah kami pulang dari pesantren selalu kami mengamati gelagat zaman ini bagaimana sih. Yang kedua, kami terinspirasi yang selalu disampaikan oleh guru kami Syekhuna Abdullah Faqih dalam sebuah pengkajian. Beliau dawuh, khud ma sofa wada' makadar. Ambillah yang jernih dan singkirkanlah, sampingkanlah yang dianggap kotor atau tidak pas buat jiwa kita. Makanya kalau di dalam ilmu kajian saya berdasarkan dari dawuh beliau, maka saya tidak alergi untuk mengkaji ilmu-ilmu yang berada di komunitas Syiah,
juga tidak alergi pada para ulama-ulama Wahabi. Tetap yang baik kita ambil, yang tidak baik, yang kotor tetap kami kesampingkan. Dan itu diukur dari mana? Diukur dari motivasi ketiga yang disampaikan oleh Syekhuna Abdullah Faqih. Ketika saya hendak pulang ke Pekalongan, karena di masa itu belum usum HP, sehingga Pekalongan dan Pondok Langitan seakan-akan jauh. Maka saya dipesan yang terakhir kalinya ketika kami menjelang pulang diridhoi beliau, karena kami mondok itu punya prinsip sendiri. Saya tidak akan pulang ke Pekalongan sebelum disuruh Mbah Yai Faqih. Setelah disuruh, saya belenceng pulang ke Pekalongan. Pesan yang terakhir beliau adalah istafti qalbak. Di dalam menghadapi masalah apapun, istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hati nuranimu. Dan pesan ini setelah kami kaji di sebuah hadis, juga pesannya Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, kalau nggak salah itu. Tentunya kami bukan kok berarti merasa lebih hebat dari alumni lain. Saya yakin alumni yang lain juga dipesan semacam itu. Cuman itu sangat mengaspirasi kami di dalam langkah-langkah kami menjalani kajian, menjalani perjalanan spiritual setelah kami di rumah, yaitu di Pekalongan, tepatnya di rumah pokok, dan di depan rumah saya adalah masjid peninggalan dari mbah saya, Romo Kiai Abdul Ghafur, salah satu mursyid Thorekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah dari jalur Syekhona Ali bin Abdurrahman Pekalongan Ngeragan, dari jalur Mbah Mustafa Wonosobo, dari jalur Mbah Abdullah Faqih bin Ali Wonosobo, dari jalur Syekh Abdul Karim Al-Bantani, dan ke atasnya dari jalur Khatib As-Sambasi. Jadi kami enggak mengenal pendidikan di luar Nahdlatul Ulama. Adapun apa yang saya sampaikan di konten Puton TV ini adalah murni kajian kami. Kami bertemu dengan sesepuh-sepuh Pekalongan, bertemu dengan yang lain, akhirnya kami dijumpakan dengan tentang masalah petunjuk akhir zaman. Yang ini hasil dari petunjuk. Jadi apa yang saya sampaikan di akhir zaman itu bentuknya petunjuk. Tapi setelah kami teliti, cocok semua dengan apa yang telah disampaikan oleh guru kita. Kami sering mengkritiki ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Ya mohon maaf, di tahun 2007 kami berjumpa dengan salah satu senior saya yang saya anggap guru tapi dia menganggap teman. Beliau dikader keilmuannya oleh Al-Habib Ja'far Al-Kaf Kudus, juga dikader oleh Syekh Mawardi Durenan Kudus. Beliau berpesan di tahun 90-an menyimpulkan sebuah kajian beliau para sesepuh bahwa cahaya NU dan pesantren telah lepas dari porosnya. Itu disampaikan pada kami ketemu tahun 2006-2007. Dan kami kaji terus kenapa sampai poros ini lepas nurnya. Padahal secara syariah perkembangan NU bukan main. Sampai pada akhir tahun 2011 kami diamanati beliau untuk mengembalikan marwah NU dan cahaya NU dan pesantren pada porosnya. Waktu kami di Biat mendapat tugas itu, kami menganggap biasa-biasa saja, kok begitu besar tugasnya. Saya bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa, pendidikan pun terbatas. Tapi selalu kami kerjakan terus, kami telusuri terus, dan kami berangkat dari sebuah ayat dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim
pesan pada putranya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Hai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah. La tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah kegelapan yang sangat berbahaya, kegelapan yang sangat agung. Dari ayat ini berarti kami bisa menyimpulkan ada hal yang salah di tubuh Nahdlatul Ulama maupun pesantren. Cahaya itu lepas karena adanya kegelapan. Bila gelap datang cahaya lepas, bila cahaya datang gelap lepas, itu hukum. Bila cahaya lepas, gelap pasti datang. Bila cahaya datang, gelap pasti pergi. Ja'al haq wa zahaqal batil. Itu hukum alam, hukum sunatullah. Oleh karena itu kalau guru-guru kami memberikan informasi bahwa telah lepas cahaya NU dan pesantren dari porosnya, artinya di pesantren dan di NU ada hal yang kurang pas atau keliru atau salah tentang memahami masalah syirik. Kalau pahamnya saja salah mungkin nggak apa-apa, tapi kalau praktek kesyirikan telah menjadi hal legal dan tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar maupun kajian oleh para ulama, tentunya syirik menjadi legal dan dianggap tidak apa-apa, maka efek yang terjadi pasti lepaslah cahaya nur ilahiyah. Tapi yang kami aneh di waktu itu, NU begitu berkembang secara syariah. Makanya kontradiksi dengan pengikar kami apa yang dipesan guru dengan apa kenyataan yang kami lihat di lapangan. Baru ketika kami ketemu dengan kajian akhir zaman ini, jelaslah semua. Dan kami pun melihat pada sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Suyuti bahwa utusan akhir zaman diutus ke bumi adalah untuk membuka, menaklukkan yaftahu madaina syirki, budaya-budaya syirik. Maka bisa menyimpulkan bahwa terjadinya lepasnya cahaya NU itu karena adanya praktek-praktek budaya syirik. Dan alhamdulillah di kajian kami sudah terungkap semua apa amrotnya dan apa ilajnya. Makanya kami sering menawarkan kepada semua tokoh, mari kita seleksikan. Berangkatlah kita dari nol lagi. Dari mana keberangkat kita supaya nol itu jalan? Kita harus mulai mengkaji kepada jati diri seorang manusia. Persis yang ada pada kajian-kajian tasawuf dari awal keberangkatan kepada Allah dan ridha Allah dan cahaya Allah adalah man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal dengan dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Barang siapa yang bisa sadar dengan dirinya, maka dia akan sadar akan Tuhannya. Oleh karena itu, sering dalam konten kami mulai pertama kedua bahwa awal dari kekeliruan dan kegelapan pada jiwa kita, pribadi kita dan jati diri kita adalah ketika kita mengamalkan sebuah amalan yang mengandung sekutu kepada gaib alias syirik, maka sukmanya diambil oleh gaib itu dan di diri manusia digantikan dengan sukma-sukma iblis dan jin-jin fasik. Kalau demikian pasti dada dia menjadi gelap karena jiwanya sudah hilang. Makanya mimpinya selalu macam-macam. Ada mimpi ketemu Nabi Khidir, ada mimpi ketemu Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Makanya kami kemarin yang lagi viral ini mengingatkan kepada saudara kami yang menjadi pejuang-pejuang putra bangsa pribumi, yaitu KRT Fakih yang sekarang juga namanya masih viral di nasional bersama saudaranya Mas
Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin, ya Haji Fuad Pleret, dan ya mudah-mudahan bisa sampai pada kajiannya menyadarkan putra-putra bangsa. Beliau mendapat pesan dari salah satu ulama mursyid yang ada di Kudus, mengaku dia ketemu dengan Rasulullah dan berpesan kepada supaya menyampaikan pesan Rasulullah kepada KRH, dalam mimpinya KRH Faqih, supaya menyampaikan kepada seluruh umat. Kami ingatkan kepada KRH Faqih, juga kami sampaikan sekarang sendiri kepada khalayak umat, para pekaji, para umat Rasulullah SAW, umat akhir zaman, bahwa mimpi beliau, saudara kami yang ada di Kudus, yaitu Maulana Ishaq, itu adalah menurut kajian dan penglihatan kami di Pekalongan pelaku akhir zaman, bahwa mimpinya itu adalah pembohongan dari jin yang ada di tubuh Maulana Ishaq. Saya nggak menuduh Maulana Ishaq itu bohong, karena dia sendiri dibohongi oleh jin. Yang saya tuduh adalah pembohongan dari jin kepada Maulana Ishaq. Itu bukan Rasulullah, itu adalah jin. Dari semua kami teliti, juga kami bisa mendeteksi ke sana. Kalau nggak percaya, tim pelaku akhir zaman yang ada di Pekalongan Pusar Bumi siap membuktikan dengan jalan silaturahim. Kita bertemu, kita buktikan, bukan atas dasar permusuhan. Kalau perlu kita bantu supaya Maulana Ishaq jiwanya bersih dari pengaruh-pengaruh gaib yang menjadi amalia-amalia syirik khafi selama ini. Karena gaib yang ada di badannya itu sudah masuk di darah, sehingga tidak cukup dengan ruqyah saja, itu bohong. Harus dibersihkan, dan yang bisa membersihkan ini kami buka, ini sudah waktunya, adalah salah satu dari tim pelaku akhir zaman. Karena itu berupanya partikel-partikel yang tidak mungkin bisa dilihat kecuali orang yang dikasih oleh Allah, dan tidak bisa mengeluarkan partikel itu kecuali orang yang sudah mendapat izin dari Allah. Oleh karena itu ini perlu kami sampaikan, dan bila sekarang ada ulama maupun spiritual yang ngaku-ngaku ketemu Nabi Khidir, ngaku-ngaku ketemu Nabi Muhammad, itu adalah pembohongan dari gaib negatif. Jangan percaya. Kami putra Pekalongan Pusar Bumi siap membuktikan, siap membantu untuk membuktikan tentang apa yang terjadi pada jiwa jenengan-jenengan. Sudah cukup Anda dibohongi oleh iblis, karena sejatinya musuh bukan manusia. Sejatinya musuh kita yang telah ditetapkan oleh Allah adalah syaitan. Jadi marilah kita sebagai manusia, kami mengajak, marilah kita kembali kepada jati diri manusia sebagai orang yang paling dimuliakan oleh Allah fi ahsani taqwim. Jangan kotori, jangan menyimpang dari tujuan awal Allah menjadikan kita dan hadir di bumi kita. Mudah-mudahan kita bisa selamat fid dini wa dunyal akhirah. Kita semua adalah saudara. Mari kita saling mengingat, fadzakir in nafa'ati dzikra. Wallahu alam bisawab. Matur nuwun. Wallahu alam bisawab. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.